Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rosyana dengan NIM 1931311078, Prodi Piawat kelas 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presensi mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini dengan dosen pengampu Bu Anafi Nurul Ilmi Aziza MPD. Langsung saja, di dalam sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, TK, PAUD, dan sebagainya, itu sering dijumpai permasalahan tentang anak ya. Nah, salah satunya itu anak yang kurang komunikasi, sosialisasi, dan bergaul. Nah, biasanya anak yang seperti itu disebut dengan anak introvert atau anak pendiam. Nah, anak pendiam atau anak introvert ini lebih cenderung menyendiri, suka menyendiri di dalam kelas, terus menjauh dari teman-teman, terus kayak kalau misalnya ada yang ngajak itu kayak dia tuh pendiam banget, maksudnya dia tuh kayak sungkan gitu ya sama teman-temannya. Nah, pokoknya dia tuh suka ya suasana yang sepi, senyap, dan tenang, damai begitu. Apa sih penyebab anak introvert atau anak pendiam itu? Nah, penyebabnya ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga dan faktor masyarakat atau sekolah. Nah, faktor keluarga ini biasanya anak itu kurang komunikasi atau interaksi dengan keluarga, saudara, orang tua, nenek, kakek, gitu ya. Nah, yang kedua, faktor masyarakat atau sekolah. Itu biasanya anak memiliki pengalaman yang buruk tentang sosialisasi di masyarakat atau di sekolah. Bisa seperti di sekolah ya, misal kalau anak itu sering dibully atau diejek, nah itu dia pasti merasa nanti kalau misalkan aku berinteraksi sama teman atau berkomunikasi teman, dia pasti diejek. Nah, itu jadi salah satu penyebab anak jadi pendiam atau introvert. Nah, lalu gimana metode pembelajaran anak introvert itu? Nah, metode pembelajaran untuk anak introvert atau pendiam itu banyak sebenarnya. Nah, salah satunya adalah metode kooperatif atau kerjasama atau kelompok. Kenapa? Karena metode kooperatif ini bisa membuat anak jadi berinteraksi, bersosial, bergaul dengan teman-temannya. Misalkan kalau lagi pembelajaran kita bermetode kooperatif, nah itu anak-anak bisa berbicara, berkomunikasi dengan teman-temannya begitu. Lalu apa aja sih alat permainan edukatif yang bagus buat anak introvert atau anak pendiam? Nah, sebenarnya semua alat permainan edukatif itu bisa buat anak introvert atau anak pendiam, tapi lebih baik lagi kalau alat permainan edukasi itu yang bersifat kelompok atau kerjasama, itu lebih bagus. Kenapa itu lebih bagus? Karena alat permainan edukatif yang memiliki sifat kelompok atau kerjasama itu dapat membuat anak menjadi mau berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman dan bergaul dengan teman. Misal kalau permainan seperti kayak menyusun balok, membuat rumah dengan temannya, terus bermain bola, terus kayak ular tangga begitu. Lalu gimana kita sebagai orang tua dalam menyikapi anak introvert atau anak pendiam ini? Nah, kita sebagai orang tua itu harus menangani anak itu dengan memperbanyak komunikasi atau interaksi. Kenapa? Karena kualitas interaksi atau komunikasi orang tua dengan anak itu sangat mempengaruhi kepribadian anak. Nah, dengan interaksi ini bisa menimbulkan
keakraban anak antara orang tua. Nah, dengan begitu anak jika memiliki masalah akan lebih terbuka kepada orang tua. Nah, dengan interaksi orang tua dan anak itu juga bisa menjadi langkah awal anak untuk mau atau berani bersosialisasi di masyarakat, bergaul dengan teman, terus berkomunikasi dengan sekitar begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.